Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah taqriran bihi wa tauhidan wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man ahabbaka wa hubba amalin yuqarribuna ila hubbika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan jumpa kita melalui Zoom ini seluruhnya disertai dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga seperti ini Allah kumpulkan kita di dunia dengan cinta yang sama kepada Allah dan Rasulnya. Semoga seperti ini juga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Kesempatan yang sangat berbahagia ini insya Allah kita akan mengambil mutiara hikmah yang terindah, yang paling indah dari sosok yang sangat luar biasa. Ini adalah Ummul Mukminin ataupun ibunya bagi orang-orang yang beriman, itu adalah Khadijah radhiyallahu anha. Iya. Sering kita katakan Siti Khadijah. Dari Siti ini sebenarnya singkatan daripada Sayyidati. Sayyidati Khadijah. Karena singkatannya jadi Siti Khadijah. Jadi Siti Aisyah, Siti Hafsah, Siti Aminah, itu adalah dari kata-kata Sayyidati. Jadi ketika diucapkan kalimat yang sangat indah, Siti Khadijah, itu adalah Sayyidah Khadijah. Siapa Sayyidah Khadijah ini? Kita ingin melihat secara singkat tentang sosok wanita yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala mendampingi Rasulullah. Bahkan yang sangat luar biasa, yang pertama kali manusia beriman mengikuti ajaran Muhammad Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Siti Khadijah. Makanya pada waktu itu dunia itu terbagi dua untuk orang beriman. Satu ada laki-laki dan satu ada perempuan. Jadi seakan-akan dengan mataan di dunia itu yang beriman saat itu hanya dua orang. Siapa? Rasulullah dan Siti Khadijah. Ini adalah secara keseluruhan. Jadi usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, keagungan-keagungan yang dimiliki oleh Siti Khadijah. Malam hari ini pelan-pelan sedikit demi sedikit untuk mengetahuinya. Kenapa? Karena untuk mencontoh seperti apa Siti Khadijah dalam perjuangannya, dan bukan hanya seperti apa dalam perjuangannya, tapi bagaimana Rasul mendampingi bagaimana Siti Khadijah mendampingi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bismillah. Iya. Kita lihat Siti Khadijah ini dilahirkan 15 tahun sebelum tahun gajah. Berarti 15 tahun sebelum Rasulullah SAW dilahirkan. Yang terkenal dengan Khadijah binti Khuwailid. Ya, saya tidak akan paparkan tentang keturunan-keturunan seperti apa. Namun, ingin saya sampaikan, Khuwailid ini adalah seseorang, ayahnya Siti Khadijah yang ingin saya maksudkan. Khuwailid ataupun ayahnya Siti Khadijah adalah orang yang sangat kaya. Bukan hanya terkenal dengan kekayaannya saja, tapi pandai dalam berbisnis. Bukan hanya terkenal dengan pandai berbisnisnya, tapi terkenal dengan peringaya yang baik, jujurnya, cinta dan kasih sayangnya. Dan bukan hanya itu saja yang dimiliki oleh bapaknya Siti Khadijah, tapi apalagi memiliki keinginan ataupun boleh dikatakan karimun jadid. Artinya adalah hobi, senang untuk selalu berbagi kepada orang. Itulah khas daripada Khuwailid, ayahnya Siti Khadijah. Ya, ayahnya Siti Khadijah kaya raya, pandai untuk berbisnis, ya, pandai untuk bergaul sehingga orang sangat menyenanginya, dan lebih lagi mereka ini atau dia ini senang sekali mencari orang fuqara yang masakin, lalu apa? Diberikannya bantuan oleh ayahnya Siti Khadijah. Sifat yang ada dari ayahnya ini turun kepada putrinya, yakni adalah Khadijah. Kepintaran Siti Khadijah ikut ataupun punten atas didikan ayahnya. Kecerdasan dalam berbisnis, lihat ayahnya. Bukan hanya sekedar itu saja, tapi santunnya Siti Khadijah pun demikian. Sehingga orang sejak Siti Khadijah ini mulai tumbuh dewasa, sejak Siti Khadijah ini, Masya Allah, sudah mulai meranjak dewasa, maka banyak sekali orang mendambakannya, menginginkannya, agar Siti Khadijah itu menjadi punten istri dari orang yang diharapkan pada waktu itu. Masya Allah. Maka
Siti Khadijah pada waktu itu dipinanglah dan menikahlah akhirnya dengan seorang laki-laki yang namanya Atiq ibnu Aid al-Makhzumi. Iya, Atiq ibnu Aid al-Makhzumi. Jadi sebelum menikah dengan Rasulullah, Siti Khadijah pernah menikah? Pernah. Dengan siapa? Atiq ibnu Aid al-Makhzumi. Seorang laki-laki juga terhormat. Seorang laki-laki bukan hanya sekedar terhormat, tapi kekayaannya pun berlimpah. Inilah yang dimiliki oleh Atiq ibnu Aid al-Makhzumi. Tidak lama, kurang daripada 5 tahun, bahkan beberapa ulama menyatakan tidak sampai 2 tahun pernikahan ini. Iya, wafatlah. Siapa yang wafat? Atiq ibnu Aid al-Makhzumi wafatlah. Wafat Atiq ibnu Aid al-Makhzumi. Tidak lama daripada wafatnya Atiq ibnu Aid al-Makhzumi, tidak sampai 6 bulan, Siti Khadijah kembali dipinang oleh seorang laki-laki yang sangat terkenal, juga sama kekayaannya dan kebaikannya juga. Ya wallahu a'lam seperti apa kebaikan daripada yang namanya Abu Halah, namun mempunyai kedudukan dan kekayaan yang luar biasa. Maka setelah Atiq ibnu Aid al-Makhzumi wafat, Siti Khadijah menikah dengan Abu Halah at-Tamimi. Setelah itu, punten, tidak lama, hanya beberapa tahun, bahkan tidak sampai 2 tahun, wafat juga yang namanya suami yang kedua, Abu Halah. Abu Halah wafat. Subhanallah. Berarti sekarang Siti Khadijah ini, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, Siti Khadijah berada dalam keadaan punten penjanda. Ini untuk sekedar singkat disampaikan agar tahu di awal untuk bagaimana pertemuannya dengan Rasulullah SAW dan bagaimana perjuangannya. Ternyata, Masya Allah, siapakah yang diuji 2 kali wafat suami, tidak terlalu jauh jaraknya, yaitu dia, Siti Khadijah. Bagaimana orang diuji, pasti ada nilai yang akan didapatkan, keindahan yang didapat. Ujian yang diberikan oleh Allah kepada Siti Khadijah memperlihatkan bagaimana ujian yang begitu dahsyat kepada Siti Khadijah, karena akan didampingi oleh seorang laki-laki yang mana laki-laki ini adalah punten khatabul anbiya. Ujiannya akan lebih berat daripada itu pastinya nantinya. Maka diuji. Berarti kalaulah seandainya kita sudah sangat paham sekali bahwa Rasulullah diangkat menjadi nabi, itu bukan kebetulan tapi direncanakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Siti Khadijah yang akan mendampingi Rasulullah pun itu bukan semata-mata asal-asalan, tapi sudah dipilih dan sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah keindahan. Jadi Siti Khadijah mendampingi Rasulullah bukan hanya kebetulan, tapi apa? Memang ini adalah skenario Allah yang akan diberikan terindah, kedudukan yang luar biasa kepada Siti Khadijah untuk mendampingi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Kita lanjutkan. Siti Khadijah, kekayaan yang dimiliki oleh dirinya warisan dari bapaknya. Kekayaan yang dimiliki oleh dirinya warisan daripada Atiq ibnu Aid al-Makhzumi. Kekayaan yang dimilikinya dari warisan Abu Halah. Kekayaan yang berlimpah, yang tumpuk ini. Siti Khadijah berpikir dengan mengatakan, yang ada dalam keinginan Siti Khadijah, harta yang ada, yang sekarang dipegangnya oleh Siti Khadijah, bagaimana caranya harta ini bisa berkembang, bagaimana caranya harta ini bisa digunakan untuk menolong orang. Masya Allah, ini kecerdasan Siti Khadijah. Maka Siti Khadijah, ya, agar tahu dulu sebelum berjumpa dengan Rasulullah, maka Siti Khadijah yang dilakukan oleh beliau, punten, ingin menolong orang-orang agar dapat pekerjaan. Bagaimana caranya? Lalu yang kedua, ingin sekali uangnya ini berputar. Jadi tidak ada istilahnya kalau boleh dibilang mengatakan wanita yang pertama kali berbisnis dan menginspirasi bagaimana cara berbisnisnya, cara mengolah uangnya tanpa mengganggu kehormatan dia sebagai wanita, jawabannya adalah Khadijah. Khadijah, iya. Ingin berbisnis, iya. Harta yang berlimpah, iya. Tidak ditabung saja dibiarkan habis, tidak. Tapi diputarkan. Contohnya demikian. Tapi Rasul Siti Khadijah tahu, saya wanita. Maka bagaimana caranya untuk memutarkan uang ini? Maka caranya adalah punten mencari orang-orang kepercayaan yang beliau percaya untuk membawa barang-barangnya untuk dijual. Masya Allah. Tanpa mengurangi daripada apa? Kehormatan dia sebagai wanita. Karena kalau wanita tidak bisa bebas keluar.
wanita tidak bisa bebas untuk melakukan aktivitas apa dan apa. Bukankah pada waktu zaman jahiliyah, perempuan itu seenaknya saja melakukan sesuatu apa yang diinginkannya? Tidak. Punten. Saya ingin sampaikan. Simpan baik-baik untuk kita semuanya. Kata-kata zaman jahiliyah pada waktu itu memang jahiliyah terkenalnya. Tapi yang paling ma'ruf, yang paling kita ketahui, jahiliyah itu artinya adalah, simpan baik-baik, jahiliyah itu pada waktu itu adalah tahu benar tapi tidak mau mengikutinya. Itu jahiliyah. Tahu salah tapi tetap berada di dalam, itu jahiliyah. Jadi kalau dia mengatakan kata-kata jahiliyah itu mereka itu tidak bisa berdagang, oh berdagang hebat. Jahiliyah itu mereka itu tidak bisa untuk menghitung hebat. Jahiliyah itu tidak bisa berperang hebat. Kalau dibilang dengan mengatakan secara ilmu, luar biasa. Tapi kenapa dikatakan jahiliyah? Mereka jahiliyah adalah tahu ini salah tapi diikuti. Tahu ini benar tapi punten diabaikan. Itulah makna daripada kesungguhan namanya jahiliyah. Jadi kalau seandainya punten-punten sahabat-sahabat semuanya bisa mengetahui dan tahu kalau ini adalah sesuatu perbuatan yang salah, tapi tetap saja betah dengan perbuatan yang salah itu, berarti itu menunjukkan sifat jahiliyah. Kalau teman-teman tahu kalau ini adalah benar, tapi tidak mau untuk mendukungnya, berarti itu adalah sifat daripada sifat jahiliyah. Atau kata Sayyid Qutb mengatakan, nau'am min anwa'il jahiliyah. Jadi makna jahiliyah. Saya tidak perpanjang untuk mengetahui makna jahiliyah. Contoh-contoh yang ada, namun pada waktu itu simpan baik-baik bahwa saat itu ada wanita-wanita terhormat. Wanita-wanita menjaga kehormatannya. Seperti Siti Khadijah. Menjaga kehormatannya. Seperti Hindun juga menjaga kehormatannya. Ia istrinya Abu Sufyan. Banyak saat Rasulullah SAW membeat para wanita yang sudah muslimah. Dibeat oleh Rasulullah SAW para wanita ini. Lalu Rasulullah mengatakan kepada para wanita ini, di antara baiatnya dengan mengatakan, wala taznin. Kata Rasulullah, hai para wanita, kalian jangan berzina. Apa kata Hindun? Apa kata Hindun? Ketika Rasulullah membaiat para wanita jangan berzina. Apa kata Hindun? Padahal Hindun ini adalah Islamnya baru Islam, tidak lama. Dia mengatakan, atazni hurrah ya Rasulullah. Apakah ada wanita merdeka yang seakan-akan heran? Apakah ada wanita merdeka zina ya Rasulullah? Itu pertanyaan Hindun bertanya. Apakah ada wanita merdeka zina ya Rasulullah? Seakan-akan nggak masuk akal ada wanita merdeka zina. Kenapa? Karena buat dirinya aib kalau seandainya bukan mahram bisa berjalan bebas. Itu zaman jahiliyah begitu. Wanita-wanita terhormat di zaman jahiliyah menjaga kehormatannya. Iya. Menjaga kehormatannya. Hindun menjaga kehormatannya. Siti Khadijah menjaga kehormatannya. Jadi jangan pernah mengira namanya jahiliyah itu adalah dengan bla 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 segala macamnya. Ternyata di zaman pada waktu itu dikatakan jahiliyah, banyak wanita-wanita terhormat, termasuk Hindu terhormat, dan termasuk Siti Khadijah adalah wanita yang sangat terhormat. Iya. Maka dengan kehormatan yang ada di dirinya, Siti Khadijah tidak berdagang bebas seperti apa, tapi meng-hire ataupun mengambil orang-orang kepercayaan untuk mendagangkan, menjualkan barang-barangnya. Itulah Siti Khadijah. Maka ada orang kepercayaannya, namanya adalah yang disebut dengan Maisarah. Maisarah itu bukan perempuan, laki-laki. Iya, kepercayaan Siti Khadijah, Maisarah, untuk memberikan pedagang kesana kan untuk membawa berangkat perjalanan pergi melaksanakan safar dalam berdagang. Itulah orang kepercayaan Siti Khadijah. Punten. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Dan yang paling luar biasa, pertanyaan yang selalu ditanyakan kepada Maisarah, orang kepercayaan Siti Khadijah, yang paling sering ditanya, Maisarah apa? Pagi ini kamu menemukan fakir miskin berapa orang? Pagi ini kamu menemukan orang yang kelaparan berapa orang? Pagi ini kamu menemukan orang yang sakit nggak bisa berobat berapa orang? Masya Allah, data-data fuqara masakin ada di tangan Khadijah radhiyallahu anha. Ya, kenapa? Hobi. Kok bisa begitu? Karena senangnya untuk selalu memberikan bantuan seperti ayahnya Khuwailid. Persis demikian. Dan cara berdagangnya, gayanya seperti ayahnya, walaupun dia tidak turun langsung karena seorang wanita dan menjaga kehormatan. Ini dia
sosok Siti Khadijah sebelum berjumpa dengan Rasulullah. Nama Siti Khadijah di semenanjung Arab sudah sangat terkenal. Wanita terhormat. Itu terutama. Wanita terhormat. Ini pertamanya. Bukan hanya terhormat saja. Yang membuat dia terhormat bukan karena hartanya. Tapi apa? Karena akhlaknya yang mulia. Yang pertama, keterhormatan ini karena akhlaknya yang mulia. Sehingga masyarakat yang hadir kepada Siti Khadijah, yang menjadi tetangga Siti Khadijah, bahkan yang mengenal dengan Siti Khadijah, mereka ini takzim kepada Siti Khadijah, dan punten-punten rasa malu yang tinggi apabila jumpa dengan Siti Khadijah. Kenapa demikian? Itulah Siti Khadijah. Masya Allah, luar biasa. Saya lanjutkan lagi. Maka Siti Khadijah terhormat. Satu, karena apa? Karena kesolehahannya atau kebaikannya, kebaikannya, akhlak yang mulia. Kedua, pasti kekayaan. Berlimpah. Dan saat itulah Siti Khadijah selalu melihat siapa dan siapa yang kira-kira punten-punten dipercaya untuk menggerakkan dagangannya. Ini mulailah sedikit-sedikit kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka punten, di saat Siti Khadijah mencari para pekerja untuk berjalan, barangnya dibawa musafir, dijualkan. Tidak tanggung-tanggung. Siti Khadijah ini Masya Allah. Dalam beberapa riwayat, pamannya Rasulullah, Abu Talib, beberapa kali menjadi orang kepercayaan Siti Khadijah ketika menjual barang-barangnya ke negeri Syam. Ataupun ke luar dari kota Mekah. Masya Allah. Yang ingin saya ajak teman-teman semuanya melihat siapa Abu Talib. Abu Talib ini adalah orang terhormat di kota Mekah. Kalau saja orang terhormat di kota Mekah, subhanallah, ia punten bisa berjalan untuk membawa barangnya Siti Khadijah. Seperti apa derajatnya Siti Khadijah di kota Mekah saat itu. Masya Allah. Masya Allah. Sekarang taruhlah begini, punten-punten. Teman-teman bahagia. Yang berbahagia ahli surga semuanya, amin ya rabbal alamin. Kalau misalnya, ya, kita atau Anda punya bisnis. Bisnis yang kita punya. Punten. Lalu perlulah misalnya untuk diiklankan. Begitu yang mengiklankannya orang yang nomor satu misalnya, berarti akan melihat dengan mengatakan dahsyatnya orang yang punya bisnis ini. Orang nomor satu saja bisa mengiklankan barangnya. Nah, kayak gitulah kira-kira. Ya. Siapa yang punya barang ini sehingga diiklankannya saja sama orang nomor satu di Indonesia, misalnya begitu. Siapa orang ini? Nah kayak gitu. Nah ini Siti Khadijah bukan hanya memberikan kepada Abu Talib ini sebagai belilah kepada Siti Khadijah barangnya Siti Khadijah, bukan begitu. Tapi apa? Punten, Abu Talib menjadi orang yang dipercaya oleh Siti Khadijah untuk membawa barangnya dijual di tempat atau di luar kota Mekah. Punten bahasanya. Kalau para ulama dengan mengatakan beberapa kali Abu Talib bekerja kepada Siti Khadijah untuk menjualkan barang-barang Siti Khadijah. Untuk berjualan. Berarti yang namanya jualan itu tidak ada aibnya. Bagus. Nggak ada masalah. Siapapun orang itu mau sekaya apa, mau jadi apa, jualanlah. Iya. Kenapa? Lihat. Yang namanya Abu Talib saja menjadi pekerjaan Siti Khadijah. Punten bahasanya. Ya, kenapa? Karena memang Abu Talib percaya kepada Siti Khadijah. Baik. Dan Siti Khadijah melihat ini Abu Talib adalah orang kepercayaan juga. Dipercaya. Maka punten. Gambaran yang ingin saya sampaikan. Punten. Ya tanpa untuk bermaksud apa-apa. Dahsyatnya derajat Siti Khadijah. Kenapa? Punten-punten. Karyawannya saja Abu Talib. Luar biasa. Dahsyatnya, punten. Ya ini beberapa pendapat para ulama dengan mengatakan ingin melihat tentang sosok Siti Khadijah seperti apa derajatnya. Sehingga pemuka-pemuka Quraisy segan kepada Siti Khadijah. Aduh, malu sama Siti Khadijah. Kenapa? Itu lihat tuh yang dipercayainya Abu Talib. Itu lihat dipercayainya Fulan. Dipercaya Fulan. Terkenal. Maka kalau dicek dan dilihat ternyata banyak orang yang meminang Siti Khadijah dari pemuka-pemuka Quraisy. Dari orang-orang Taif datang ke kota Mekah untuk meminang daripada Siti Khadijah. Ketua-ketua kabilah yang datang.
Ketua-ketua kabilah yang memiliki harta berlimpah, memiliki kedudukan yang luar biasa, datang kepada Siti Khadijah. Namun, tidak ada satupun yang berhasil untuk menarik punten hati Siti Khadijah. Kenapa? Siti Khadijah akan lihat dan sangat paham. Ini harta yang begitu banyak, takut nanti diapakan dan diapakan. Maka Siti Khadijah punten mengatakan lebih baik untuk diolah sendiri dan untuk diberikan sendiri, diinfakkan ke sana kemari. Itulah gerakan daripada Siti Khadijah. Maka terus mencari siapa orang kepercayaannya. Jatuhlah kepercayaannya kepada seorang laki-laki yang sangat kita cintai, sangat kita sayangi, sangat kita agungkan, yang selalu kita berselawat untuknya adalah baginda Muhammad Rasulullah SAW. Dipanggil Rasulullah. Nah, ini kita berbicara. Mulailah Rasul kita melihat Siti Khadijah. Sebentar lagi kita bicarakan Siti Khadijah sebelum berjumpa dengan Rasulullah. Itulah kejadiannya. Dan ingin disampaikan bagaimana derajat Siti Khadijah sebelum Siti Khadijah ini punten menikah dengan Rasul, derajatnya luar biasa. Maka saat itu, subhanallah, disampaikanlah, dipanggillah Rasulullah, dan Rasulullah tahu kepada Siti Khadijah, Khadijah juga tahu kepada Rasulullah. Karena apa? Karena memang terdengar Rasulullah ini mendapatkan gelar yang sangat indah sekali, Al-Amin, yang dapat dipercaya. Maka saat itu, Allahu Akbar, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dipercaya oleh Siti Khadijah. Saya tidak menyampaikan bagaimana Rasulullah berdagang, caranya sehingga menjadi indah dan sehingga menjadi luar biasa. Namun yang jelas penghasilannya luar biasa. Dan Siti Khadijah mulai tertarik, senang kepada Rasulullah SAW atas jujurnya, akhlaknya. Dan Masya Allah dengan berbagai macam keindahan yang dimiliki oleh Rasulullah. Terutama akhlaknya, sopan santunnya, keindahannya, kelembutannya. Itulah yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Itulah yang membuat Siti Khadijah mengatakan, ini laki-laki ini adalah laki-laki yang sangat luar biasa. Karena apa? Terlihat daripada untungnya yang sangat luar biasa. Maka ditanyalah kepada Maisar. Maisar, bagaimana saat berdagang dengan Muhammad ini? Diceritakan oleh Maisar. Dari mulai perjalanan berangkat, di antaranya, ini hanya untuk singkat saja, di mana kami berjalan, kami tidak merasa kepanasan karena setiap kami berjalan awan terus mengikutinya. Masya Allah. Jadi ini kofilahnya di sini, ini awannya di sini. Iya. Jadi ini kopilah ini awan di sini. Ini terus jalan kemana terus diikut lewat. Jadi tidak pernah kepanasan. Bahkan di dalam beberapa kesempatan saat yang namanya kami beristirahat, ya ternyata kami ketemu dengan Buhairah itu pendeta menyatakan kalau ini adalah tanda kenabian dan ini bla 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 segala disampaikan, lihat dalam sirah Nabawiyah. Maka saat itu Siti Khadijah makin tertarik dengan yang namanya Muhammad, makin tertarik dengan yang namanya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, makin tertarik. Lalu apa yang dilakukan oleh Siti Khadijah? Siti Khadijah ini untuk singkatnya memanggillah Nafisah. Nafisah ini adalah punten-punten kerabat daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk disingkatnya, ya punten. Punten. Dan bukan hanya sekedar itu, tapi apa? Nafisah ini pernah menjadi istilahnya gini, selalu membantu di rumah Siti Khadijah. Kalau Siti Khadijah ada perlu atau bagaimana, dipanggil Nafisah. Ngobrol dengan Nafisah. Dalam beberapa kenyataan yang indah, Nafisah ini dalam beberapa riwayat ini adalah kakaknya daripada Ali bin Abi Thalib. Berarti kalau dikatakan Ali bin Abi Thalib, berarti Nafisah ini adalah bisa diartikan apa namanya ya? Ya kalau Ali bin Abi Thalib itu adalah ponakannya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, seperti itulah. Atau sepupunya daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Punten, iya. Maka apa yang dilakukannya? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Masih sepupuan dengan Rasulullah. Nafisah datang kepada Siti Khadijah. Ngobrol dengan Siti Khadijah. Cerita dengan Siti Khadijah. Dan Siti Khadijah bertanya kepada Nafisah, mengatakan, Nafisah, bagaimana keadaan Muhammad yang sesungguhnya diceritakan? Maka Nafisah mengatakan, Muhammad ini adalah di rumah orangnya begini, orang yang disampaikan. Punten, Nafisah ini adalah orang yang sangat cerdik dan cerdas dan tidak pernah basa-basi. Langsung aja ditembak dan mengatakan, la'allaki tuhibbuhu ya Khadijah. Kayaknya kalau kamu gaya bertanya tentang Muhammad, sepertinya kamu ini suka sama siapa? Sama Muhammad. Itu perkataan. Dan Siti Khadijah adalah orang yang sudah tidak perlu untuk menutup-nutupi lagi. Kalau sesuatu yang nampak baik, maka ingin diraih. Itulah orang yang sangat luar biasa.
Jadi kalau ini adalah suatu kebaikan, kebenaran, nggak perlu ditunggu-tunggu, kapan ambil. Kalau seandainya suatu keburukan, jangan ditunggu-tunggu, tinggalkan. Siti Khadijah ketika dikatakan, kayaknya kamu suka sama Muhammad dengan masalah ini pembicaraannya. Lalu Siti Khadijah kecerdasannya luar biasa. Siti Khadijah tidak mengatakan, ya aku suka. Tidak. Atau Siti Khadijah mengatakan, saya tidak suka, juga tidak. Tapi kata-kata yang sangat luar biasa. Apa kata-kata Siti Khadijah? Bagaimana mungkin? Wa mali bi Muhammad. Ini perkataannya. Bagaimana mungkin Muhammad suka kepada Bagaimana mungkin Muhammad suka kepadaku? Aku ini hanyalah seorang janda. Daripada dua laki-laki sebelumnya telah menikah denganku. Muhammad, pemuda yang ganteng, pemuda yang soleh, pemuda yang jujur. Mana mungkin Muhammad mau kepadaku? Nah, itu perkataan yang sangat luar biasa. Ini adalah perkataan Siti Khadijah. Jadi ketika diucapkan mengatakan, kayaknya kamu suka kepada Muhammad. Enggak begitu Siti Khadijah. Kayaknya kamu suka terhadap Muhammad. Emang suka, juga tidak begitu. Tapi lihat kata-kata yang menunjukkan Siti Khadijah suka, Siti Khadijah senang pada Rasulullah, tapi dengan kata-kata yang luar biasa. Wa mali bi Muhammad. Artinya apa? Apalah dibandingkannya aku dengan Muhammad. Aku adalah janda yang sudah 2 kali menikah. Muhammad ini laki-laki yang gagah, pemuda, yang muda, yang sangat terkenal. Juga dia ini adalah orang yang jujur. Apalah artinya aku dibandingkan dengan Muhammad? Itu perkataannya luar biasa. Mungkin kalau dibilang kecerdasan itu mirip-mirip setaranya dengan Ratu Balqis ketika berjumpa dengan Nabiullah Sulaiman alaihissalam. Iya. Jadi ketika istananya dipindahkan kan, istananya Balqis dipindahkan ke istananya Nabi Sulaiman, lalu sedikit-sedikit dirubah apa yang ada, lalu apa yang terjadi? Saat itu datanglah Ratu Balqis. Ya. Begitu Ratu Balqis tiba, kata Nabi Sulaiman mengatakan, ahadi arsyuki. Balqis, ini adalah istana, ini adalah singgasanamu. Balqis, ini adalah singgasanamu. Apa yang diucapkan oleh Balqis? Balqis kaget. Emang itu singgasana yang saya punya. Mau dikatakan bukan, emang itu singgasananya. Mau dikatakan iya, gengsi juga di hadapan Sulaiman alaihissalam. Maka dia bilang, dia mengatakan, apakah ini istanamu? Ahada arsyuki. Ya bilang mengatakan, mirip sih kayaknya itu. Pakai kayaknya. Kayaknya iya, kayaknya. Jadi tidak mengatakan iya, mengatakan tidak. Kayaknya. Itu jawaban di tengah yang sangat luar biasa. Kecerdasan Balqis pun demikian. Maka kecerdasan Siti Khadijah mengatakan, wa mali bi Muhammad. Apa dibandingkannya aku dengan Muhammad? Aku adalah janda tua, janda yang sudah menikah 2 kali, sementara Muhammad adalah orang yang pemuda, yang gagah, yang luar biasa, jujur segala macam. Lalu Nafisah mengatakan, dabbirul amr. Dengan mengatakan, jika engkau mau, silakan padaku. Subhanallah. Khadijah terdiam. Terdiam. Menunjukkan, punten, kalau terdiam menunjukkan Rasulullah dalam hadisnya, kalau wanita terdiam, itu ada menunjukkan keinginannya dan siap. Maka Siti Khadijah terdiam dan Nafisah tahu artinya. Datang kepada Rasulullah. Ini awal perjumpaannya. Kita melihat daripada mutiara ibu kita Khadijah. Sampai, Masya Allah, kata-kata yang ceplas-ceplos saja langsung disampaikan oleh Nafisah. Muhammad, Allah tatazawaji. Muhammad, kenapa engkau belum nikah? Apa kata Rasulullah SAW mengatakan? Wahai Nafisah, kalau seandainya aku punya harta, pasti aku sudah nikah dari dulu. Tapi bagaimana aku mau menikah dalam keadaan aku seperti ini? Iya. Maksudnya apa? Iya, aku baru punya uang aja, baru selesai untuk bekerja dengan Siti Khadijah kemarin. Kalau aku punya uang dari dulu, saya sudah menikah dari dulu. Tapi, kalaupun sekarang saya sudah ada uang karena habis bekerja dengan Siti Khadijah, tapi siapa yang akan mau denganku? Kata Rasul SAW. Siapa yang mau denganku? Masya Allah, itu tawadhu'nya Rasul SAW. Siapa yang mau denganku? Seakan-akan cerdas juga Rasulullah mengatakan, mungkin dia punya calon. Ummatan siapa yang kamu tanyakan itu siapa? Maksudnya, apakah kamu punya seseorang yang ada dalam benakmu siapa? Makanya Siti pun dia bertanya demikian Rasulullah SAW dengan mengatakan kalimatnya, siapa yang mau denganku? Masya Allah, tawadhu'nya Rasulullah. Tidak mengatakan, wah, aku makan masih muda, ganteng, terus lagi kan terkenal, jujur, dapat dipercaya, lah siapa aja mau kepadaku. Tidak, Rasul tidak begitu. Dengan tawadhu yang mengatakan, siapa yang mau denganku? Iya. Baru punten Maisar mengatakan kata-katanya. Punten, bukan Maisar. Nabi bisa mengatakan kata-katanya. Ala adunduk bimra'atin du jamal.
dzu mansin. Masya Allah, dzu khuluq. Masya Allah, kata-katanya. Hai Muhammad, mau nggak aku tunjukkan kepada seorang laki-laki yang mana laki-laki itu memiliki akhlak yang mulia, memiliki kecantikan yang luar biasa, dan memiliki harta yang banyak. Mau nggak aku tunjukkan kepada perempuan ini? Akhlaknya baik, wanitanya cantik, hartanya banyak. Masya Allah, keturunannya pun jelas orang-orang soleh. Ini tepat banget ini mah. Rasulullah mengatakan tunkalul ali arba itu kan. Nikahilah wanita itu dengan 4 hal. Ya itu Siti Khadijah banget semuanya kena. Li jamaliha iya jamilah. Ya. Li nasabiha tahu nasabnya. Lima jelas-jelas harta. Li diniha agamanya kuat. Khadijah itu dapat dari 4 yang disampaikan Rasulullah ini. Masya Allah. Rasulullah mengatakan tunkahul mar'atu li arba. Memang itu tuh Khadijah karena gambarannya Siti Khadijah. Apa yang tidak ada dari 4 ini yang tidak ada dalam Siti Khadijah? Di situ Siti Khadijah ada. Masya Allah. Tapi Rasul belum tahu kan ketika Nabi Isa mengatakan, mau nggak aku tunjukkan pada seorang wanita nasabnya baik, iya, lalu cantik juga, lalu kaya juga, lalu akhlaknya baik. Mau nggak aku tunjukkan pada seorang wanita ini? Rasul bertanya, man? Siapa? Siapa? Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, iya. Siapa laki-laki ini? Siapa? Maka dengan mengatakan kata-kata yang luar biasa, ucapannya indah. Siapa? Jawabannya, Khadijah. Subhanallah. Khadijah. Jadi begitu dikatakan, diucapkannya dengan mengatakan Khadijah. Kaget. Rasulullah SAW mengatakan, Khadijah? Khadijah? Kamu bercanda seakan-akan Khadijah. Ketika siapa? Khadijah. Khadijah. Lalu kata Rasulullah SAW, persis seperti jawaban Siti Khadijah. Dengan mata, wa mali bi Khadijah. Ini cerdas sekali. Wa mali bi Khadijah. Apalah artinya aku dengan Khadijah? Khadijah ini adalah wanita yang solehah, wanita yang terhormat, wanita yang terkaya, wanita yang baik, wanita yang dikenal oleh seluruh Mekah. Bahkan pemuka-pemuka kabilah telah ditolaknya oleh dia. Sekarang aku mau. Mana mungkin? Apalah artinya aku dibandingkan dengan Khadijah? Lihat. Kata-kata yang indah yang disampaikan oleh Rasulullah mirip dengan kata-kata yang disampaikan oleh Siti Khadijah. Siti Khadijah mengatakan, apalah aku dibandingkan dengan Muhammad. Aku ini hanya seorang janda yang pernah menikah 2 kali. Itu kata Siti Khadijah. Rasulullah mengatakan, apalah dibandingkannya aku dengan Siti Khadijah. Dia ini adalah orang yang sangat terkenal. Kekayaannya, kehormatannya, kebaikannya. Bahkan ditolak para pemuka-pemuka Arab yang meminangnya. Aku untuk meminangnya. Mana mungkin aku ini? Nggak bisa. Wah, berarti kuncinya sudah dipegang oleh Nafisa. Nafisa mengatakan, ya Muhammad, saya hanya ingin tanya, mau apa enggak? Rasulullah katakan, kalimat yang sangat indah. Rasulullah, kalau masalah seperti ini, langsung dilibatkan pamannya, yakni Abu Thalib. Padahal itu adalah, bukan ayahnya, pamannya. Sebentar. Masalah ini keputusan juga harus bersama dengan paman Abu Thalib. Ya, datang ke Abu Thalib. Sampaikan ke Abu Thalib mengatakan, khairul laka ya Muhammad. Baik untukmu ketika engkau memang mencoba kepada Khadijah. Iya, subhanallah. Maka saat itu Rasulullah mengatakan kalimatnya. Ya kalau mau, baru maju ke depan. Tapi musyawarah dulu dengan pamannya. Soal menghargai orang yang dituakannya. Itu Rasulullah. Makanya akhlaknya luar biasa. Akhlaknya Rasul itu luar biasa. Adab sopan santunnya kepada siapa itu diambil. Maka kata Nafisa mengatakan, baik. Jika engkau mau, saya sampaikan kepada Siti Khadijah. Rasulullah bilang, kaget juga. Kenapa disampaikan kepada Siti Khadijah? Begitu sampai Nafisa mengatakan, ya Khadijah, muafaq. Muhammad setuju dan Muhammad juga menginginkan. Begitu mendengar perkataan yang disampaikan tanpa ragu dan tanpa kesulitan, langsung yang namanya punten, yang namanya Siti Khadijah ini tanpa ragu langsung datang kepada siapa? Langsung datang meminang kepada siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya, datang meminang pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kata-kata yang sangat indah. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Tiba langsung datang meminang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ada beberapa pendapat ulama. Apakah Siti Khadijah dipinang oleh Rasulullah? Apa Rasul dipinang oleh Siti Khadijah? Tanpa mengurangi rasa hormat, iya. Yang paling banyak ulama berpendapat dari ahli sirah ini mengatakan kalau yang namanya punten Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipinang oleh
Siti Khadijah. Dipinang oleh Siti Khadijah. Ya, ya. Maka terjadilah pernikahan tidak lama antara Rasulullah dan Siti Khadijah. Ini dia perjumpaan Rasulullah dengan Siti Khadijah. Karena apa? Karena diawali dengan dagang. Masya Allah. Ya, berapa banyak orang gara-gara dagang bisa mendapatkan jodohnya. Itulah keindahan. Kita lanjutkan. Bismillah. Ya, masih ada kesempatan kita 40 menit lagi. Mudah-mudahan cukup waktunya insya Allah untuk dipercepat. Setelah menikah Rasulullah SAW dengan Siti Khadijah. Untuk dipersingkat, Rasulullah SAW, Masya Allah, sangat bahagia. Senang dengan Siti Khadijah sampai dikaruniai. Ya, dikaruniai 4 putri dan 2 putra. Itulah dimiliki. Ya. 4 putri, 2 putra. Dari Siti Khadijah. Masya Allah. Ya, Zainab. Putra pertamanya. Ruqayyah. Ummu Kulthum. Fatimah. Lalu di sini ada Qasim. Ini laki-laki yang pertama itu namanya Qasim. Tapi wafat. Ya. Lalu selanjutnya adalah Abdullah. Atau sering dikatakan Thahir. Atau sering dikatakan Thayyib. Jadi kalau dibilang, jangan pernah mengatakan putranya Rasulullah itu laki-lakinya juga ada 4. Tidak. Laki-lakinya itu, Rasulullah itu putranya hanya 2. Satu Abdullah, yang kedua adalah, yang pertama Qasim, yang selanjutnya adalah Abdullah. Tapi Abdullah ini sering dipanggil Thayyib ataupun sering dipanggil Thahir. Iya, inilah yang ada. Ini putra-putri Rasulullah, putrinya 4, putranya 2, tapi dua-duanya wafat yang putra. Ini bersama dengan Siti Khadijah. Saya percepat. Di saat Rasulullah SAW ini penting, inilah mulai kehidupan Rasulullah bersama Siti Khadijah. Di saat Rasulullah SAW bersama dengan Siti Khadijah, Masya Allah, tabarakallah. Menjelang Rasulullah usia 40 tahun. Berarti kalau Rasulullah 40 tahun, Siti Khadijah berapa tahun? Tambah 15 saja. Karena saat Rasul menikah dengan Siti Khadijah usia 40 tahun Siti Khadijah dan Rasul usia 25 tahun. Berarti kalau usia Rasul 40 tahun berarti Siti Khadijah berapa tahun kira-kira? 55 tahun. Iya. Nah, punten. 6 bulan. Sebenarnya Rasulullah sebelum mendapatkan wahyu di Gua Hira ini, Rasul tiap bulan juga sering ke Gua Hira. Sering di Gua Hira, sering tafakur di Gua Hira. Jadi sejak Rasulullah menikah saja, itu Rasulullah sering ke Gua Hira. Seringnya itu ya sebulan sekali, kadang 2 bulan sekali, tinggal tafakur di Gua Hira, diam di Gua Hira. Itu sudah tahu. Khadijah, saya mau ke Gua Hira, ya sudah diam di Gua Hira. Pagi, sore pulang, datang. Gitulah, ya. Ada sebulan sekali, ada 2 bulan sekali, selalu. Jadi Gua Hira ini sudah dikenal oleh Rasulullah SAW. Nah, 6 bulan Rasulullah mau menjadi Nabi dan Rasul. Sekali lagi. 6 bulan Rasulullah mau diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Hubbiba alaihil khalaq. Allah tanamkan di hati Rasulullah untuk selalu menyendiri. Untuk apa? Tafakkur tadabbur. Di mana? Di Gua Hira. Rasulullah diam di Gua Hira. Diam di Gua Hira. Tafakur. Dan punten, saat di Gua Hira menjelang mendapatkan wahyu dari Allah, Rasulullah ini di Gua Hira seminggu nggak pulang-pulang. 10 hari nggak pulang-pulang. Diam selama seminggu di Gua Hira. Begitulah Rasulullah. Terus yang masuk makanan siapa? Siti Khadijah. Usia 55 tahun harus membawa makanan jalan kaki dari Mekah menuju Jabal Nur. Dari Jabal Nur naik ke atasnya, Masya Allah, tidak seperti sekarang ada tangganya. Dulu nggak terjal, naik hanya beri makanan kepada Rasulullah. Setelah itu apa? Setelah itu subhanallah, baru pulang lagi ke rumah. 3 hari berikutnya, atau berapa hari berikutnya, paling cepat 3 hari. Ya, paling lambatnya 3 hari, datang lagi naik ke gunung, naik lagi, memberi makanan lagi pada Rasulullah, pulang lagi. Bayangkan. Saya ingin sampaikan, itulah kesetiaan seorang wanita, Siti Khadijah, pada Rasulullah SAW. Mendukung apa yang dirasakan, diinginkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Usia 55 tahun harus berjalan di terik matahari kota Mekah. Lalu harus naik gunung Jabal Nur, memberi makanan kepada suaminya usia 55 tahun. Subhanallah. Nggak ada istilah mengatakan, sudahlah, pulanglah. Udah capek saya kasih makan. Nggak ada.
Nggak ada. Kenapa? Cintanya kepada Rasul itu luar biasa. Engkau mau apa suamiku? Engkau senang di sini, senang tafakur, nggak apa-apa, silahkan. Aku bantu. Apa yang kau inginkan? Aku ingin di sini, wahai Khadijah, untuk memikirkan tentang alam ini, ingin berzikir, mendekatkan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, takarrub pada Sang Pencipta. Tahu? Di Mekah ini tahu, Sang Pencipta tuh tahu, orang Mekah tuh tahu. Arab itu tahu Allah, kalau Allah itu ada, tahu. Mereka itu dengan mengatakan mana buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa, itu begitu. Kami tidak menyembah berhala, kami itu menyembah Allah tapi melalui berhala, kata mereka. Sampai ketika Rasul bertanya, berapa Tuhan yang kau miliki? Dia bilang, Tuhanku ada 60. Tuhanku ada 60. Oh gitu ya, ada yang di bumi, ada yang di laut, dan ada yang di langit. Rasul bertanya, yang di bumi ada berapa? Jumlahnya sekian. Yang di laut ada berapa? Jumlah sekian. Yang di langit? Dia bilang, yang di langit 1. Siapa namanya? Allah. Rasulullah tanya, siapa yang paling jago di antara Tuhan yang 60 itu? Mereka jawab, Allah. Allah yang paling jago. Allah paling luar biasa. Terus Rasulullah bertanya, kenapa kamu tidak minta Allah saja? Enggak. Biarkan. Kalau minta kepada Allah pas lagi emergensi aja, baru minta sama Allah. Kalau nggak emergensi, minta sama Tuhan-Tuhan yang di bawah, minta sama di laut. Gitu. Tapi kalau lagi emergensi, baru minta sama Allah. Mereka itu kan, bagaimana coba? Iya, salah satu daripada pikiran-pikiran yang tidak baik. Jahiliyah. Maka saat itu punten, mereka tahu kalau Allah itu ada. Mereka tahu orang Mekah itu Allah Esa. Iya, mereka tahu. Maka apa yang dilakukannya? Mereka ataupun Rasulullah SAW naik ke atas untuk tafakur dan Siti Khadijah punten mendukungnya. Masya Allah. Lihat di akhir daripada untuk mendapatkan wahyu. Sebelum kita lihat bagaimana perjuangannya Rasulullah bersama Siti Khadijah. Yang terjadi saat itu, Masya Allah, ya Rab, ya Rab, ya Rab, indah sekali. Bulan Ramadan, tepatnya disebut dengan Lailatul Qadar. Datang mereka Jibril untuk mengatakan, Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Kaget Rasulullah. Enggak pernah jumpa dengan orang itu. Tiba-tiba datang, dia katakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, dan selanjutnya. Maka saat itu dalam keadaan panik, dalam keadaan ketakutan, di malam hari, bayangkan kira-kira, kalau sahabat-sahabat semuanya, dalam keadaan ketakutan, dalam keadaan panik, kaki aja tidak bisa terarah larinya. Saking paniknya. Tapi punten, Rasulullah saat dalam keadaan kesulitan demikian, dari gunung, begitu lari ke bawah, dalam keadaan panik, masih terarah kakinya dan masih terarah pikirannya. Kepada siapa? Khadijah. Jadi saat berlari dari bukit itu, dari gunung itu, berlari karena ketakutan. Yang ada pikiran harus ketemu Khadijah, 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 Khadijah. Masya Allah. Oh, bisa dibayangkan. Bagaimana suami kita begitu ada masalah, misalnya, apa langsung istriku akan menyelesaikan masalah ini, masalah ini. Itulah kira-kira. Itulah sosok Khadijah. Bisa menjadikan sandaran buat Rasulullah ketika mendapatkan kesedihan dan dapat mendapatkan kesulitan. Yang ada dalam benak Rasulullah saat pertama kali mendapat wahyu adalah hanya Khadijah yang dapat menenangkanku. Hanya Khadijah yang dapat menenangkan hatiku. Hanya Khadijah yang dapat membuat hati ini menjadi nyaman. Itu kata Rasulullah. Hanya Khadijah. Masya Allah. Itulah yang indah. Khadijah. Maka sejak larinya langsung pergi ke tempat Khadijah. Radhiyallahu anha. Teman-teman, apa yang terjadi? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Begitu sampai ke rumah, tiba dalam keadaan ketakutan. Ini punten, peranan Siti Khadijah. Dalam ketakutan Rasul tiba. Dalam keadaan, punten, dalam keadaan panik. Dia katakan, apa kata Rasulullah? Zamiluni wa subbu alayya ma'ul bardah. Kalimatnya selimuti aku. Aku kedinginan. Ya, tapi juga aku panas. Tolong kompres aku. Ataupun subbu alayya ma'ul bardah. Tempelkan air di kepalaku ini. Kenapa? Aku dalam keadaan panik. Subhanallah. Ini namanya Siti Khadijah. Begitu datang Rasulullah dalam keadaan demikian. Seorang wanita. Masya Allah. Yang kokoh, kuat, tegak, tenang, tabah. Berbagai macam ujian telah dihadapinya. Apapun yang nampak dan apapun yang dilihat. Masya Allah. Ketenangan Siti Khadijah dapat menenangkan Rasulullah. Kalau kita ditenangkan sama orang yang tidak tenang, gak ngaruh. Ketakutan, dua-duanya, jangan takut, dia hanya takut. Bagaimana? Kalau mengatakan jangan takut, kita jangan takut. Nah, kitanya harus tegar. Tapi
Tapi kalau menenangkan orang, sementara kita saja yang ingin menenangkan dalam ketakutan, nggak ngaruh. Nggak ngaruh, iya. Nggak ngaruh. Seperti melarang jangan marah, tapi dirinya marah. Kau jangan marah sama dia. Baiknya gimana? Nggak bisa, iya. Istilahnya usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, yang ingin saya tegaskan di sini adalah ketenangan, ketabahan Siti Khadijah dapat menenangkan hati Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, luar biasa. Apa kata-katanya? Nih lihat cara menenangkannya. Wallahi la yukhzikallahu abadan. Masya Allah. Wallahi la yukhzikallahu abadan. Demi Allah. Apa yang terjadi di gunung itu, di Jabal Nur itu adalah pasti bukan sesuatu yang ingin membuat Allah sedih, membuat Allah takut. Atau artinya mengatakan, wallahi la yukhzikallahu abadan. Demi Allah, Allah itu tidak akan pernah menyakiti orang-orang yang baik sepertimu. Innaka latasilur rahimi, karena engkau selalu menyambung silaturahim. Wa innaka tuqriyul taibi, karena engkau selalu menerima tamu dengan baik. Wa innaka tuksibul ma'dum, karena engkau ini selalu saja menolong orang-orang tidak punya. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan kamu selalu menegakkan kebenaran. Subhanallah. Lihat, Siti Khadijah. 1, tenang dan menenangkan Rasulullah. 2, menyebutkan kebaikan-kebaikan Rasulullah di depan Rasulullah. Subhanallah. Ini dia. Kapan akhwat terakhir menyampaikan kebaikan-kebaikan suami di depan suami? Apa saja? Terima kasih Pak. Bapak ini telah apa. Kapan terakhir mengatakan demikian? Sampaikan, suami senang. Jasa-jasanya itu apa? Kebaikan, keindahan suami, kehebatan suami itu apa? Memang Bapak ini kalau punya ide luar biasa, hebat. Luar biasa. Cepat sampaikan. Apalagi dalam keadaan panik seperti itu. Itu Siti Khadijah dengan mengatakan, wallahi la yukhzikallahu abadan, innaka latasilur rahimi, innaka tuqriyud dhaifi, innaka tuksibul ma'dum, innaka tu'inu ala nawaibil haq. Masya Allah, itu dia. Nggak ada begitu turun. Kenapa? Lalu datang seorang laki-laki bilang ikrar. Makanya ngapain juga gitu di Jabal Nur. Ngapain juga di gunung malam-malam. Udahlah di rumah. Nggak ada Khadijah begitu, nggak ada. Nggak ada. Langsung mengangkat semangatnya. Kalau ada suami, mungkin tertipu sama temannya. Mungkin dia ini tertipu dalam bisnisnya. Lalu dia datang, bilang kepada suaminya, kepada istrinya, "Ma, Bapak ketipu." Kalau Siti Khadijah, sifatnya, itu mengatakan suaminya tertipu, dia akan tenang, Pak. Ngapain? Repot-repot. Dulu kita nggak punya apa-apa. Lahir ke bumi ini tangan kosong. Dengan rahmat Allah dan baik Allah, alhamdulillah Bapak punya mama. Mama juga punya Bapak. Masya Allah. Kita sudah memiliki anak-anak, kita ada rumah. Apalagi? Bersyukurlah itu orang yang nipu itu nanti di akhirat juga ketemu itu sebagai tabungan diot kita aja. Nanti juga datang di akhirat. Tenang aja. Itu tabungan di akhirat buat kita. Ada yang begitu. Aduh, Ma, Bapak ketipu. Makanya. Bapak sih hati-hati. Mama udah bilang jangan begitu. Insya Allah, kalau nanti ada peristiwa lagi kepada suaminya demikian, itu nggak bilang kepada istrinya. Kenapa? Kemarin juga diinjak-injak saya, disalah-salahin saya, pasti gitu. Sosok Siti Khadijah. Nah, ini salah satu mutiara hikmah yang diambil untuk akhwat semuanya. Ya, bagaimana caranya saat mendapatkan kejadian seperti ini, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ditenangkan oleh Siti Khadijah. Sehebat-hebatnya laki-laki, segagah-gagahnya laki-laki, sekuat-kuatnya laki-laki, ada sampai ke titik kesulitan dan titik lemah. Dan saat itulah perempuan seperti Siti Khadijah kuat dan kokoh dan bisa membangkitkan semangat yang dimiliki oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dia salah satu mutiara. Selanjutnya apa lagi? Untuk menyelesaikan bukan hanya menenangkan, tapi cari solusi. Itu Siti Khadijah. Ya Muhammad, karena belum tahu itu Nabi. Ya Muhammad, tenang. Ini peristiwa nggak mungkin Allah ingin menjadikan kamu susah. Karena kamu itu orang baik, selalu menolong orang susah, selalu menerima tamu, selalu menyolong orang, selalu mengangkat kebenaran. Kamu nggak mungkin mendapatkan kesulitan. Kamu itu orang baik, Muhammad. Tenang Rasulullah. Kenapa? Karena Siti Khadijah memberikan ketenangan. Dan Rasulullah pun dibawa Siti Khadijah kepada siapa? Warqah bin Nawfal.
Dibawa ke Waraqah bin Naufal, saya tidak sampaikan seperti apa untuk pembicaraannya, namun jelas lihat di Sirah Nabawiyah. Namun yang jelas Waraqah bin Naufal mengatakan ketika mendengarkan dari Rasulullah cerita tentang di gunung itu, beberapa bulan sedang di gunung, lalu atau di Jabal Nur, setelah itu mendapatkan seorang laki-laki mengatakan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam." Setelah itu, Waraqah bin Naufal mengatakan, "Kamu nabi. Kamu nabi. Kaulah nabi, nabi akhir zaman." Masya Allah. Dan disitulah Rasulullah SAW mengatakan aku nabi. Dan saat itulah Siti Khadijah ketika mengatakan Rasulullah itu adalah nabi, Siti Khadijah sudah yakin dirinya nabi. Muhammad itu nabi. Kenapa? Karena Siti Khadijah sangat tahu perilaku yang namanya Rasulullah SAW. Yang pertama kali cepat menerima tentang kenabian Rasulullah ada Siti Khadijah. Karena Siti Khadijah tahu bagaimana akhlak dan tingkah laku Rasulullah. Persis seperti yang pertama kali menolak tentang ketuhanannya Fir'aun. Itu siapa? Yang pertama kali menolak ketuhanannya Fir'aun itu siapa? Istrinya, Asia. Loh, kenapa? Karena Asia tahu bagaimana sifat daripada Fir'aun tersebut. Masa ngaku Tuhan? Nah, ini dia. Iya. Maka saat itu berimanlah Siti Khadijah pada Rasulullah SAW. Masya Allah. Dunia yang begitu lebar ini. Saat itu yang beriman hanya 2 orang. Rasulullah dan Siti Khadijah. Kita sedang membidik Siti Khadijah. Iya. Kita lihat Siti Khadijah. Akhirnya berimanlah Siti Khadijah. Dan menjadi pengikut pertama terhadap syariat Islam. Dari punten, kemuliaan salah satu derajat wanita itu adalah diangkat oleh Siti Khadijah. Salah satu kemuliaan seorang wanita atau salah satu kemuliaan wanita di dunia ini adalah yang pertama kali mengikut Rasul bukan laki-laki, tapi siapa? Perempuan. Siapa perempuan? Siti Khadijah. Maka Rasulullah bergeraklah, berjuang dengan Siti Khadijah, terus berjuang, Masya Allah. Ketika cercaan mulai datang pada Siti Khadijah, pulang ke rumah, ditenangkanlah Siti Khadijah. Hartanya digunakan untuk berdakwah pada Rasulullah SAW. Diberi keturunan yang tadi saya sampaikan putra-putrinya Rasulullah SAW. Punten tibalah. Diperkirakan 3 tahun sebelum hijrah. 3 tahun sebelum Rasulullah ke kota Madinah. Khadijah wafat. Subhanallah. Ya, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Siti Khadijah wafat 3 tahun sebelum Rasulullah melaksanakan hijrah. Tapi belum selesai kisah setelah wafatnya Siti Khadijah, belum selesai. Kenapa? Karena banyak hal yang kita lihat Rasulullah tentang Siti Khadijah walaupun Siti Khadijah sudah wafat. Kenangan-kenangan sebelum Siti Khadijah wafat yang sangat indah pun sangat terkenal hadis ini. Simak baik-baik oleh kita semuanya, teman-teman ahli surga, amin ya rabbal alamin. Satu waktu Rasulullah sampai ke rumah, tiba ke rumah. Ini saya terjemahkan bebas. Rasulullah sampai ke rumah. Tiba-tiba Jibril datang sebelum Rasulullah tiba ke rumah. Sebelum Rasulullah sampai mengetuk pintu rumah, Rasulullah didatangi oleh Jibril. Teman-teman tahu, kalau Jibril itu turun ke bumi, untuk apa? Jawabannya, untuk memberikan wahyu. Iya. Kalau Jibril turun ke bumi, hanya untuk memberikan wahyu. Ini firman Allah, ini surat dari Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ayat kalau Jibril turun ke bumi untuk memberikan wahyu. Itu kalau Jibril turun ke bumi untuk memberikan wahyu. Tapi saat itu tidak. Jibril turun ke bumi saat itu bukan untuk menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, tapi apa? Beliau mengatakan, "Ya Muhammad, ya Rasulullah, inna Khadijah." Itu Khadijah di rumah sedang mempersiapkan makanan untukmu ya Rasulullah. Dia dengan gembira menyiapkan makanan untuk, tolong ya Rasulullah, tolong makan makanannya ya. Punten. Jibril aja takut Siti Khadijah tersinggung, takut Siti Khadijah sakit hati karena perilaku Rasulullah masuk ke rumah yang mana Siti Khadijah sudah menyiapkan makanan dan Rasulullah tidak mau makannya, dan takut Siti Khadijah kecewa. Maka Jibril turun untuk menjaga perasaan Siti Khadijah. Allahu Akbar. Masya Allah. Siti Khadijah. Ya Rasulullah, inna Khadijah.
Itu di dalam Khadijah. Sedang masak. Menyiapkan apa yang ada. Maka tolong. Kamu makan makanannya. Untuk membahagiakan dia. Jangan sampai mengecewakan. Rasulullah senyum mengatakan, baik ya Jibril, mustahil aku untuk mengecewakannya. Khadijah. Masya Allah. Masuklah Rasulullah ke rumah. Assalamualaikum. Begitu dibuka oleh Siti Khadijah. Masya Allah, siapa Siti Khadijah yang sangat luar biasa terkenal di kota Mekah, yang sangat dicintai oleh seluruh orang-orang Mekah karena kebaikannya, karena kelembutannya, karena kewibawaannya, karena kecerdasannya. Tapi saat datang Rasulullah dalam keadaan panik, ya Rasulullah sudah tiba, Masya Allah, ini ada makanan sudah siap, ini ada. Masya Allah. Dalam keadaan panik, ini ada makanan ya Rasulullah, ini ada minuman ya Rasulullah, ini silakan duduk di sini Rasulullah. Masya Allah. Rasulullah hanya senyum dan melihat tinggal apa yang dilakukan oleh Siti Khadijah. Dan saat itu, ya Rasulullah, duduklah, makanlah. Kenapa engkau tersenyum melihat aku? Rasulullah melihat keringat yang keluar daripada kening Siti Khadijah. Iya, sampai Siti Khadijah mengelap-gelap gini. Silakan duduk ya Rasulullah. Silakan duduk ya Rasulullah. Sambil ngelap lagi. Rasulullah senyum. Sambil mengatakan ini Khadijah. Dan tidak lama Jibril turun lagi. Subhanallah. Jibril itu kembali saya sampaikan, biasanya Jibril turun untuk membawa wahyu, menyampaikan wahyu, tapi itu bukan. Saat itu hanya untuk menyampaikan jaga perasaan Khadijah. Yang kedua, bukan untuk menyampaikan wahyu Al-Quran. Tapi datang. Ya Rasulullah. Allah titip salam untuk Khadijah. Tolong sampaikan. Masya Allah. Ya Rasulullah. Allah titip salam untuk Khadijah. Bayangkan. Allah titip salam kepada Khadijah. Kemuliaan apa yang dimiliki oleh Siti Khadijah. Masya Allah. Rasul senyum mengatakan, ya Khadijah, ada salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu Jibril mengatakan, dan dariku ya Rasulullah untuk Khadijah salam. Dan juga salam dari Jibril untuk wahai Khadijah. Salam dari Allah, salam dari Jibril. Masya Allah. Maka saat itu Siti Khadijah menjawabnya pun tidak mengatakan Waalaikumsalam ya Allah, tidak begitu. Karena Allah yang memiliki keselamatan, maka perkataannya Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahayyina rabbana bis salam wa adkhilna jannata darussalam. Itu kata-kata yang disampaikan oleh Siti Khadijah. Pada siapa? Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Lalu Jibril mengatakan, Abshir li Khadijah. Kasih kabar untuk Khadijah. Kabar apa? Allah telah siapkan istana di surga. Masya Allah. Istana di surga untuknya tidak ada lelah, tidak resah di dalamnya. Istana khusus untuk Khadijah ya Rasulullah. Masya Allah. Salah satu wanita yang sudah dijamin dan istananya sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah siapa? Istananya Siti Khadijah. Istananya Siti Khadijah. Siti Khadijah sudah memiliki istana. Yang kedua ada siapa lagi? Yang sudah disiapkan istana oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk siapa? Asia, istrinya Fir'aun. Masya Allah. Itu yang dimiliki oleh Siti Khadijah. Allahu Akbar. Untuk singkat kisah, Rasulullah SAW ditinggal oleh Siti Khadijah 3 tahun sebelum hijrah. Rasulullah sedih. Sampai saat Rasulullah ingin menguburkan Siti Khadijah di Baqi, punten di Ma'la. Iya, di Ma'la dikuburkannya di Mekah. Dibawa, dimasukkan. Sampai Rasulullah mengatakan kata-kata yang sangat luar biasa. Apa kata Rasulullah dengan ucapan untuk Khadijah ini? Ya Rabb, wa ya Abdu, inni hadai laki faladati qalbi. Masya Allah. Hai bumi, aku hadiahkan untukmu sebagian daripada jantungmu. Sampai wafatnya Siti Khadijah pun terkenal dengan ucapan Amul Huzni, tahun kesedihan. Karena di situ Amul Huzni itu ada 4 sampai Amul Huzni, salah satunya Siti Khadijah. 1 wafatnya Abu Thalib, 2 wafatnya Siti Khadijah. Iya. Ketiga apa? Ketiga, pertama adalah wafatnya Abu Thalib, kedua wafatnya Siti Khadijah,
Yang ketiganya, punten-punten, penghinaan di kota Mekah. Tidak ada yang mau menerima dakwah. Yang keempat, ditolaknya di Taif untuk berdakwah. Itu adalah Amul Husni. Dan di dalamnya ada Siti Khadijah yang meninggalkan. Simpan baik-baik. Saat berada dalam dakwah yang sangat luar biasa, ketika masih ada Siti Khadijah, masih ada yang menenangkan. Tapi sekarang sudah tidak ada. Maka coba bergerak untuk ke Taif. Ternyata di Taif dahsyat. Itulah Rasulullah. Bentar. Kisah singkat yang disampaikan. Belum berakhir kisah Siti Khadijah, walaupun Khadijah sudah wafat. Tiba Rasulullah ke kota Madinah. Ya, apa di kota Madinah? Ya, jamnya insya Allah cukup. Iya, lihat di kota Madinah. Saat Rasulullah hijrah ke kota Madinah, Rasulullah meninggalkan putrinya Zainab. Zainab ini adalah putrinya Rasulullah dan putrinya Khadijah. Menikah dengan Abul As. Dan Abul As ini adalah orang kafir. Saat Rasulullah hijrah, Abul As ini tidak hijrah karena kafir. Sementara Zainab muslimah. Dan dia bertanya, ya Rasulullah, suamiku masih kafir. Apakah aku harus hijrah bersamamu? Apa ikut dengan suamiku? Rasulullah katakan, ikut suamimu, wahai Zainab. Babi Maki boleh dulu menikah antara muslim dengan orang muslimah dengan kafir. Saat itu belum ada keputusan pengharaman. Orang yang namanya muslimah, saat itu belum ada keputusan haram menikah dengan orang kafir. Sebentar lagi lihat ayat. Ya. Saat itu apa yang terjadi? Rasulullah katakan, jaga suamimu karena engkau tunduk kepada suamimu sekarang ini. Aku tidak ada apa-apa karena saat akan nikah aku serahkan kepada suamimu. Subhanallah. Maka saat itu apa yang terjadi? Usikum wa iyaya nafsi bitaqwa Allah. Siti Zainab mengatakan, suamiku Abul As, ayo hijrah, ayo hijrah. Enggak mau. Maka terjadilah perang Badar. Dalam perang Badar, Abul As menjadi musuh Rasulullah SAW dan Abul As ditawan. Salah satu tawanan yang 70 ditawan itu. Teman-teman tahu, saat ditawan, sahabat-sahabat semuanya, saat ditawan, akhirnya ada keputusan. Yang ditawan ini boleh dibebaskan dengan syarat ditebus. Namanya dikirim ke kota Mekah, namanya dikirim ke kota Mekah, setiba namanya di kota Mekah, lalu semua melihat nama-nama yang ada, dan yang namanya Zainab, putri Rasulullah senang. Suamiku masih ada, Abul As masih ada, harus ditebus. Tapi nggak punya apa-apa untuk menebusnya. Ada barang yang bisa menebus. Ada apa? Qiladah. Qiladah itu adalah apa? Kalung. Kalung milik siapa? Kalung miliknya, kalung miliknya dia, miliknya Zainab, putri Rasulullah, hadiah daripada Siti Khadijah. Dilepaskan kalungnya, dibungkus, diserahkan untuk menebus siapa? Abul As. Rasulullah sebagai penunggu, nunggunya siapa yang akan dibebaskan hari ini, tergantung mana tebusannya. Bulan, dicek, apa bulan? Iya, mana ini tebusannya? Dibuka, oh iya emas, ataupun oh iya perak, oh iya harta, yaudah keluar pergi. Tebusan untuk fulan, mana bulannya? Oh iya, mana tebusannya? Dilihat, oh ini ya, sudah bebaskan. Begitu. Tebusan untuk Abul As, mantunya Rasulullah. Rasul bilang, Abul As, keluarkan. Mana tebusannya? Dibungkus. Begitu dilihat. Bungkusan itu. Rasul tarik nafas. Dan berlinang air matanya langsung. Air matanya deras mengalir. Ketika melihat Qiladah. Melihat Rasulullah menangis. Dipegang ke dada. Qiladahnya. Bisa dibayangkan. Merindukan sosok istri yang dicintainya. Sampai kalungnya dipegang. Dipeluk erat oleh Rasulullah SAW. Dipandang lagi. Dikecuknya. Dipegang lagi. Rindu kepada Siti Khadijah. Lalu sambil mengatakan, innaha Khadijah. Innaha li Khadijah. Ini aku sering lihat Qiladah ini ada di lehernya Khadijah. Lalu dihadiahkan kepada Zainab saat pernikahannya. Lalu sekarang harus digunakan untuk menebus orang kafir ini. Subhanallah. Sahabat pun meneteskan air mata. Ya Rasulullah, ini syaitan jika engkau mau. Ambil kalung itu dan kami akan bebaskan Abul As dengan harta kalung. Kata Rasul, tidak. Serahkan ke Baitullah. Bebaskan Abul As. Subhanallah. Cerita tentang Abul As begitu. Walaupun ujung-ujungnya Abul As nanti Islam. Dan pun setelah itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahunna. Maka saat itulah Siti Zainab langsung meninggalkan Abul As. Karena yang memutuskan pernikahannya itu ayat Al-Quran.
Lahunna hillul, selalu suratul Mumtahanah. Lahunna hillul lahum wa lahum yahilluna lahunna. Putus, selesai. Itu ya. Ini setelah Siti Khadijah wafat. Lanjutin lagi. Saat itu Rasulullah SAW, subhanallah, iya, Rasulullah SAW, kalaulah seandainya Rasulullah saat itu di usia 60 Futuh Makkah, saat Futuh Makkah, Rasulullah saat Futuh Makkah usia 62 tahun, 62 tahun. Itu dipercepat. Rasulullah usia, subhanallah kenyataannya. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Punten. Saat Rasulullah SAW Futuh Makkah. Iya. Maka kisah yang indah. Ada seseorang wanita yang datang ke hadapan Rasulullah SAW. Rasulullah sedang ceramah, sedang menyampaikan tausiah begini. Menyampaikan tausiah. Tiba-tiba saat menyampaikan tausiah ini, ada seorang wanita yang sudah sepuh sekali. Sudah sepuh. Usianya lebih sepuh daripada Rasulullah. Setelah itu, kalau usia Rasulullah 60 tahunan, berarti ini lebih sepuh lagi. Datanglah. Dan saat Rasulullah menyampaikan tausiahnya, melihat perempuan itu, Rasulullah sendiri hormat dan membuka sorbannya dan menghamparkannya sorban itu, dan wanita itu suruh duduk di situ. Dan Rasulullah berdiri lagi di sini dan menyampaikan tausiah. Subhanallah. Iya. Ya Rabb. Selesai tausiahnya, tuntas, maka Rasulullah dengan orang yang sudah sepuh itu, Rasulullah hormat sekali dan senyum. Setelah itu pamit perempuan itu, dan Rasul kembali mengambil sorbannya dan pulang. Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, siapa perempuan itu? Siapa perempuan itu? Siapa ibu-ibu sepuh itu? Siapa boleh dibilang nenek-nenek itu? Karena sudah sepuh. Rasulullah menjawab mengatakan, itu adalah temannya Khadijah. Dalam beberapa riwayat menyatakan, itu adalah temannya Khadijah. Subhanallah. Jadi melihat temannya Khadijah saja, Rasulullah menghormatinya. Kenapa? Karena ingat Khadijah. Beberapa riwayat. Ada lagi, saat Rasulullah sedang duduk bersama Siti Aisyah, tiba-tiba ada yang mengetuk pintu. Assalamualaikum. Rasulullah kaget karena suaranya sangat familiar. Rasulullah kata, ya hala, ya hala, ya hala. Lalu Siti Khadijah, Siti Aisyah mengatakan kalimatnya, kenapa engkau begitu panik ya Rasulullah? Rasulullah kata, bagaimana aku tidak panik? Yang datang ke tempat sekarang ini adalah saudaranya Khadijah. Masya Allah. Masih disebut tentang kata-kata Khadijah. Masih disebut dengan kata-kata Khadijah. Baru kata Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, alaysa qad abdalakallahu binisa'in? Bukankah Khadijah ini telah diganti oleh istri-istrimu yang sekarang? Maksudnya adalah kepada Aisyah. Karena tahu yang paling dicintai itu adalah Aisyah. Di antara yang ada. Gitu ya. Maka mengatakan kata wallahi ma abdalani Allahu an Khadijah. Allah tidak menggantikan Khadijah di posisiku ataupun di hatiku, karena Khadijah ini menolongku saat orang lain menghinaku. Khadijah ini memberikan keturunan kepadaku saat orang lain menghinaku. Khadijah ini selalu merapat kepadaku saat orang lain menjauhi aku. Maka Khadijah ada di dalam hatiku. Punten. Maka saat itu Siti Aisyah mengatakan, demi Allah, Khadijah ini sudah wafat saja membuat aku cemburu kepada kecintaan Rasulullah kepada Siti Khadijah. Maka Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, tolong maafkan aku dan minta ampunkan Allah untukku, karena aku telah mengatakan kata-kata, Allah telah menggantikan Khadijah dengan istri-istri. Masya Allah. Luar biasa. Luar biasa kata-kata yang sangat indah ini. Maka punten, ikhtitam yang ingin saya sampaikan. Rasulullah SAW, simak baik-baik. Begitu masuk kota Mekah, tiba di kota Mekah, merebut kota Mekah, semua orang mengatakan, ya Rasulullah di tempatku, ya Rasulullah bersamaku, ya Rasulullah di rumahku, ya Rasulullah di rumahku. Karena Rasulullah kota Mekah.
Sahabat-sahabat tahu Rasulullah mengatakan apa? Tidak, terima kasih. Ya, terima kasih, terima kasih. Aku tidak akan tidur di salah satu rumah kalian. Terus di mana engkau tidur? Milih Rasul, aku akan ada di Jabal Ka'bah. Jabal Ka'bah itu mungkin sekarang Jabal Ka'bah sekarang sudah tidak ada di kota Mekah ya. Tapi di situ dekat dengan Jabal Umar. Kalau Jabal Umar itu, kalau Jabal Ka'bah itu di sampingnya Hotel Anjum yang sekarang ada di kota Mekah itu Hotel Anjum. Ya. Kalau Jabal Umar itu yang sekarang Hilton baru itu Jabal Umar. Di sini ada Anjum. Disitulah letaknya Jabal Ka'bah daerah di situ. Dan punten, Rasul milih di sana. Begitu Rasulullah naik ke bukit sana dan melihat ke Ka'bah dan tidur di atas sana di Jabal Ka'bah, buat tenda yang sederhana di sana. Tahu kenapa Rasul tidur di sana? Karena dari gunung itu, kalau membuka penutup tenda itu, ataupun kalau membuka layar tenda itu, langsung tembus kemana? Ke makamnya Siti Khadijah. Masya Allah. Jadi kalau Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidur di atas bukit itu, kalau beliau pagi-pagi atau malam-malam membuka layarnya itu dan langsung bisa melihat makamnya Siti Khadijah. Dan beliau bisa mengatakan Assalamualaikum ya Khadijah warahmatullahi wabarakatuh. Dulu kita berjuang bersama-sama. Engkau yang telah memberikan perjuangan begitu dahsyat kepada aku. Engkau yang telah membantuku dalam perjuangan begitu indah. Sekarang Mekah berada dalam kekuasaan. Sekarang Mekah sudah dalam kekuasaan punten syariat Islam. Maka seakan-akan ingin menyampaikan kalau perjuangannya sudah berhasil. Perjuangan bersama Siti Khadijah. Subhanallah. Inilah kisah yang sangat indah tentang Siti Khadijah radhiyallahu anha. Yang sampai hari ini kita selalu mengenangnya, kita selalu mengingatnya, dan tolong pegang baik-baik, simak baik-baik. Bagaimana mutiara indah yang disampaikan dari lisan-lisan Siti Khadijah kepada Rasulullah. Intinya, Siti Khadijah adalah punten orang yang pertama kali beriman di bumi ini pada Rasulullah SAW. Yang kedua, punten orang yang telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mendapatkan surga. Ketiga, orang yang mendapatkan salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menjadikan istri pertama Nabi Muhammad SAW. Yang kelima, punten yang menjadikan keturunan Rasulullah sampai hari ini ada, itu adalah dari Siti Khadijah. Karena ada anaknya Fatimah, lalu Fatimah menikah dengan Sayyidina Ali, dan disitulah keturunan-keturunannya ada. Subhanallah. Itu kemuliaan yang Allah berikan kepada Siti Khadijah. Mudah-mudahan dalam kata-kata yang sangat singkat ini, mengenai tentang mutiara Khadijah ini ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan kita saat ini membicarakan tentang Siti Khadijah. Tapi satu waktu nanti kita akan berjumpa dengan Siti Khadijah di surga Firdausil A'la. Dan rasa cinta kita kepada Siti Khadijah dan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Karena cinta juga kita pastinya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan Rasulullah dan telah menciptakan Siti Khadijah. Mudah-mudahan doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ridho kepada kita semuanya dan Allah kumpulkan kita bersama Rasulullah dan Siti Khadijah kelak di surga Firdausil A'la. Ini saja dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukran jazakallah khair Abi atas ilmunya. Semoga kita semua bisa mengambil ibrah dari cerita Siti Khadijah ini yang begitu mulia, terutama untuk kita para ahwat. Afwan, Abi, apakah kita masih cukup untuk membuka sesi tanya-jawab? Ada mungkin sekitar 5 menit lagi, Mbak, insya Allah. Iya. Kalau mungkin dua pertanyaan mungkin ya, Abi ya? Silakan. Baiklah teman-teman, apabila ada yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau bisa ketik di kolom chat. Begitu mulianya Ibunda Khadijah ini sampai Allah titip salam langsung ya Abi ya. Ya, betul. Dan malaikat Jibril, Masya Allah. Dan untuk kita semua para ahwat, ya terutama diri saya sendiri,
rasanya mendengar cerita ini, aduh masih jauh sekali Abi. Malu rasanya. Baik, sudah ada pertanyaan dari Mbak Widuri. Assalamualaikum Ustadz, bagaimana bentuk ibadah Bunda dan Rasul saat itu kepada Allah? Iya, jazakumullah khair. Bagaimana bentuk ibadah Siti Khadijah dan Rasul SAW pada Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama, yang sering terungkap dan nampak itu adalah qiyamul lail. Qiyamul lailnya, karena saat-saat di awal Rasulullah SAW jadi Nabi dan Rasul, diawali dengan kata-kata, Ya ayyuhal muzammil, Ya ayyuhal mudaththir, qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir. Dan di situ Rasul mengajak kepada Siti Khadijah untuk qiyamul lail. Itulah, ya. Dan selalu untuk mengajak melaksanakan ibadah saum. Karena apa? Karena secara syariat, terus syariat dilengkapkan saat Rasulullah hijrah. Sementara sebelum waktu hijrah, punten Siti Khadijah sudah wafat. Jadi usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Ketika ada yang bertanya, apa yang dilakukan oleh Siti Khadijah dalam beribadah? Kalau beribadah dengan Rasulullah, yang nampaknya, yang pertama itu adalah qiyamul lail. Yang kedua adalah shaum. Yang ketiganya, dari awal sebelum itu pun sudah sudah bersedekah banyak. Itu yang dilakukan Rasulullah oleh Siti Khadijah. Wallahu a'lam. Allah ibarik. Masya Allah. Baik, Abi sudah ada yang raise hand. Aku coba unmute. Mbak Ame ya. Assalamualaikum Abi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Abi untuk penjelasannya. Untuk kami nih Abi yang para jomblowati gitu, itu kan kita pengen dapat sunahnya Bunda Khadijah ya, untuk mengajukan ta'aruf duluan begitulah Abi. Namun tuh zaman sekarang tuh kan kita hidup di zaman yang kayaknya kalau perempuan mengajukan duluan tuh gimana gitu ya Abi ya. Nah, itu tuh gimana ya Abi buat maksudnya adab-adabnya biar kita tuh nggak salah gitu loh Abi. Meskipun sebenarnya ya sudah ikut istilahnya kayak kajian ta'aruf atau kajian pranikah seperti itu. Cuman kan masih ya stigma masyarakat seperti itu. Syukran Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ketika ingin mengikuti hal yang seperti itu harus yakinkan yang pertama, ya. Yang pertama, kalau yang namanya pasangan hidup itu adalah bagian daripada rizki yang telah Allah tentukan saat semua makhluk itu dalam perut ibu usia 4 bulan. Itu rizki telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan jodoh pun pastinya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Caranya, punten usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Sekarang ini memang seakan-akan laki-laki yang harus datang untuk meminang. Tapi sebenarnya perempuan pun bisa untuk meminang ketika mendapatkan dan melihat seseorang yang baik. Lalu selanjutnya, apakah dengan cara sistem ta'aruf ini adalah satu hal yang baik? Baik sekali. Mungkin bisa melihat teman berbicara dengan orang-orang yang solehah, sehingga beliau bisa mengarahkan mungkin ada temannya yang soleh di ahli majlis ta'lim segala macam. Insya Allah mudah-mudahan bisa dilakukan. Jadi dengan mengatakan apa yang sudah dilakukan dengan ta'aruf seperti itu sangat baik. Lalu mengatakan apakah ini lazim seorang wanita untuk ta'aruf itu lazim, nggak ada masalah. Ya kenapa? Karena sedang mencari bibit yang baik. Mencari sosok ayah yang akan mendampingi anak-anak kita di masa yang akan datang. Jadi tidak perlu untuk ada gengsi, tidak perlu untuk mengatakan saya akan perempuan, harus dilamar, tidak perlu untuk kata-kata itu. Ya. Dan itu pun harus diketahui oleh orang tua yang memahami tentang masalah ini. Orang tua mengatakan, ya memang anak ini harus seperti itu dan bagaimana usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Sekali lagi, bagi para akhwat yang memang sedang mencari pasangannya, maka punten-punten, ketika menemukan seseorang yang memang bisa dijadikan untuk imam bagi Anda, maka punten bisa mendekatkan kepada teman yang lainnya untuk bertanya apakah dia ini sudah ada pegangan atau belum. Maka apabila belum, silakan. Ya secara
menggunakan apa dibilangnya. Kalau Siti Khadijah dengan Rasul aja ada nafisah. Makanya rasa-rasanya perlu ada nafisah buat di antara akhwat dan ikhwah untuk menyambungkannya. Jadi tidak perlu gengsi ketika ingin ta'aruf walaupun diawali dengan para wanita. Wallahu a'lam bishawab. Allah barik. Syukran Abi. Gimana Abi, masih ada waktu atau kita cukupkan dulu? Ya punten, cukupkan dulu, ini kayaknya udah mulai masuk ke pelajaran yang Oke, baik. Mohon maaf teman-teman. Kita bahas tentang, jika Allah pertemukan kita kembali, kita akan bahas tentang Siti Aisyah. Iya, Siti Aisyah. Dan sebelum dengan Siti Aisyah, ada Saudah binti Zum'ah. Setelah Siti Khadijah wafat, ada Saudah binti Zum'ah. Kisahnya mungkin tidak terlalu panjang, Saudah binti Zum'ah, lalu masuk ke dalam Siti Aisyah. Amin. Masya Allah. Teman-teman, selanjutnya kajian kita akan berlangsung pada tanggal 25 Agustus di jam yang sama. Kita akan membahas Aisyah binti Abu Bakar. Masya Allah, syukron jazakallah khair Abi atas ilmunya, barakallahu fiik. Semoga Abi sehat selalu dan Allah selalu menjaga dan melindungi Abi dan keluarga. Syukron jazakumullah khair kepada semua ikhwati fillah. Semoga Allah juga selalu memberikan kesehatan kepada ikhwati fillah, menjaga dan melindungi ikhwati fillah dimanapun berada. Semoga kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita tutup majelis kita hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, kami mengucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pelaksanaan kajian hari ini. Kami selaku panitia dan Abi undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Syukran Abi. Afu. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما يا نساء النبي من يأت منكن
بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما